Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Di tengah deru mesin jahit dan suara bising peralatan produksi, Rina sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Tangannya lincah menggunting kain sesuai pola, sementara pikirannya fokus pada target produksi hari itu. Seperti biasa, pabrik garmen tempatnya bekerja dipenuhi para buruh yang sibuk dengan tugas masing-masing. Namun, hari itu ada suasana berbeda. Seorang pria berpenampilan rapi, mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam, berjalan memasuki ruang produksi. Matanya tajam mengamati para pekerja, dan ada aura berwibawa dalam caranya melangkah. Rina tidak terlalu memperhatikan pria itu sampai seorang mandor datang dan meminta semua buruh berhenti sejenak. Dengar semuanya, ini Pak Likin. Mulai hari ini, beliau akan mengawasi produksi di pabrik kita, kata sang mandor. Rina mengangkat wajahnya dan menatap pria itu sekilas. Wajahnya cukup tampan, dan meskipun usianya tampak lebih tua darinya, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Rina tertarik. Namun, ia segera menepis pikirannya dan kembali bekerja. Likin berjalan mengelilingi ruangan, sesekali mengamati cara kerja para buruh. Saat melewati meja kerja Rina, ia memperlambat langkahnya. Pandangannya tertuju pada kecepatan tangan Rina yang begitu cekatan dalam memotong kain. Cepat dan rapi, gumamnya pelan, namun cukup untuk didengar oleh Rina. Gadis itu tersentak kaget, tidak menyangka akan mendapat perhatian langsung dari atasan baru mereka. "Terima kasih, Pak," jawabnya singkat, merasa sedikit gugup. Sejak saat itu, Likin mulai lebih sering berada di ruang produksi, bukan hanya sekadar mengawasi, tetapi juga memperhatikan detail pekerjaan para buruh. Rina tak bisa mengabaikan fakta bahwa pria itu beberapa kali mengamati dirinya. Namun, ia mencoba menganggap itu hanya kebetulan. Likin adalah atasan, dan dirinya hanyalah seorang buruh biasa. Tidak mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Namun, suatu hari, ketika Rina mengalami kesulitan dengan gunting kain yang tumpul, Likin mendekat dan tanpa berkata banyak, mengambil gunting dari tangannya. Dengan cekatan, ia menggantinya dengan gunting yang lebih tajam dan mengembalikannya kepada Rina. "Gunakan ini, lebih baik," katanya. Rina terkejut dengan sikap perhatian itu. Tidak banyak atasan yang peduli dengan kesulitan buruh seperti dirinya. "Terima kasih, Pak," ucapnya, kali ini dengan senyum kecil. Setelah itu, Likin semakin sering berdiri tidak jauh dari tempat kerja Rina. Awalnya, Rina mengira itu hanya kebetulan, tetapi lama-kelamaan ia merasa seakan diawasi. Bukan dengan cara yang mengintimidasi, tetapi lebih seperti seseorang yang tertarik ingin tahu lebih banyak. Rina mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya maksud pria itu? Apakah dia memang tertarik dengan cara kerja Rina? Atau ada sesuatu yang lain? Sementara itu, tanpa disadari oleh Rina, Likin mulai merasa ada ketertarikan yang sulit ia jelaskan. Sebagai seorang atasan, ia seharusnya menjaga profesionalisme. Namun, ada sesuatu dalam diri Rina yang membuatnya ingin tahu lebih dalam. Gadis itu sederhana, tapi memiliki semangat kerja yang tinggi. Dan tanpa ia sadari, pertemuan pertama itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar di antara mereka. Sejak pertemuan pertama itu, Rina mulai menyadari bahwa kehadiran Likin di ruang produksi tidak lagi sekadar pengawasan biasa. Pria itu sering berada di dekatnya, memperhatikan bagaimana ia bekerja, bahkan sesekali melemparkan komentar singkat tentang kinerjanya. Hal ini membuat Rina sedikit gelisah, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Baginya, yang terpenting adalah bekerja dengan baik dan tidak melakukan kesalahan yang bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Namun, satu hal yang tidak bisa ia abaikan adalah perasaan aneh yang mulai tumbuh di dalam hatinya setiap kali Likin berada di dekatnya. Suatu siang, saat jam istirahat, Rina pergi ke kantin pabrik untuk membeli makan. Ia duduk di sudut ruangan yang biasa ia tempati bersama teman-teman kerjanya. Namun, hari itu mereka semua masih sibuk, sehingga ia duduk sendirian sambil menikmati nasi bungkusnya.
Dari sudut matanya, ia melihat sosok Likin memasuki kantin. Pria itu tampak mencari sesuatu, lalu tanpa diduga, ia berjalan ke arah meja Rina dan duduk tepat di depannya. "Boleh saya duduk di sini?" tanyanya. Rina terkejut dan hampir tersedak. Seorang supervisor, atau lebih tepatnya atasan besar di pabrik ini, memilih duduk bersamanya? Tentu, Pak, jawabnya dengan canggung. Ia melihat sekeliling, dan benar saja, beberapa pekerja lain mulai mencuri-curi pandang ke arah mereka, berbisik-bisik seolah membicarakan sesuatu. Rina merasa tidak nyaman, tetapi Likin tampaknya tidak peduli. "Kamu sudah lama bekerja di sini?" tanya Likin sambil membuka makanannya. Rina mengangguk pelan. "Sudah 2 tahun, Pak," jawabnya. Likin tersenyum kecil. "Jangan panggil saya, Pak, kalau di luar jam kerja." "Cukup Likin," katanya santai. Rina semakin bingung. Ia bukan tipe wanita yang mudah akrab dengan atasan, tetapi cara bicara Likin begitu tenang dan bersahabat, membuatnya sulit untuk menolaknya. Percakapan mereka berlanjut, dan tanpa sadar Rina mulai merasa nyaman. Likin tidak seperti atasan lain yang sering berjarak dengan para buruh. Ia berbicara dengan hangat, menanyakan banyak hal tentang kehidupan di pabrik, bahkan sesekali melontarkan candaan yang membuat Rina tersenyum. Untuk pertama kalinya, Rina melihat sisi lain dari pria itu, bukan sebagai seorang atasan yang berwibawa, tetapi sebagai manusia biasa yang juga bisa bercanda dan tertawa. Namun, keakraban itu tidak luput dari perhatian para pekerja lain. Beberapa dari mereka mulai berspekulasi, membicarakan bagaimana Likin yang biasanya terlihat serius tiba-tiba terlihat begitu dekat dengan Rina. "Kenapa Pak Likin tiba-tiba akrab sama Rina?" "Ya?" bisik seorang pekerja kepada temannya. Rina yang mendengar bisikan itu merasa gelisah. Ia tidak ingin dianggap macam-macam oleh rekan-rekannya, apalagi sampai menimbulkan gosip yang bisa membahayakan pekerjaannya. Setelah makan siang selesai, Likin bangkit dan tersenyum pada Rina. "Senang bisa ngobrol denganmu," katanya sebelum pergi. Rina hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Ada sesuatu yang bergetar dalam hatinya, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar yang akan mengubah hidupnya. Sejak pertemuan mereka di kantin, Rina mulai menyadari bahwa hubungannya dengan Likin tidak lagi sebatas atasan dan bawahan. Meski mereka tetap menjaga jarak di ruang produksi, ada sesuatu yang berubah. Likin sering melempar senyum sekilas setiap kali melewati meja kerja Rina, dan sesekali ia memberikan perhatian kecil yang membuat gadis itu semakin bingung. Awalnya, Rina mencoba mengabaikan perasaannya. Namun, semakin ia berusaha menepisnya, semakin kuat rasa penasaran yang tumbuh dalam hatinya. Suatu hari, saat Rina sedang istirahat di sudut pabrik, ia tanpa sengaja mendengar percakapan 2 mandor senior. Mereka berbicara tentang Likin dengan nada serius. "Kamu tahu, kan? Likin itu bukan sekadar supervisor. Dia itu salah satu pemilik saham terbesar di perusahaan ini," bisik salah satu mandor. Rina yang mendengar itu langsung terkejut. Tangannya gemetar, dan jantungnya berdebar kencang. Selama ini, ia mengira Likin hanyalah seorang atasan biasa yang bertugas mengawasi produksi. Namun, kenyataan bahwa pria itu memiliki kendali atas pabrik tempatnya bekerja membuatnya merasa dibodohi. Rina merasa semua perhatian yang diberikan Likin kepadanya mungkin hanya permainan belaka. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pria yang selama ini ia anggap tulus ternyata menyimpan rahasia besar. Ketika Likin mendekatinya di ruang produksi seperti biasa, Rina memilih menghindar. Ia tidak lagi membalas tatapan pria itu dan bahkan mencari alasan untuk menghindari kontak langsung dengannya. Likin menyadari perubahan sikap Rina dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa kali mencoba berbicara dengannya tanpa hasil, ia akhirnya memberanikan diri untuk menghadang Rina saat jam pulang kerja. "Rina, ada yang ingin aku bicarakan," kata Likin dengan nada serius. Rina yang sudah menahan amarah akhirnya melepaskan semua yang ia pendam. "Kenapa tidak bilang dari awal kalau kamu pemilik saham di pabrik ini?"
Kenapa berpura-pura menjadi supervisor biasa? Tanyanya dengan nada tajam. Likin terdiam sejenak sebelum menghela napas panjang. Aku tidak berpura-pura. Aku memang punya saham di sini. Tapi aku ingin tahu bagaimana rasanya bekerja dari bawah. Aku ingin memahami bagaimana para pekerja di sini menjalani hari-hari mereka. Jelasnya. Penjelasan itu membuat Rina sedikit ragu. Ia bisa melihat kesungguhan di mata Likin, tetapi hatinya masih dipenuhi kekecewaan. Jadi, semua perhatianmu selama ini hanya karena eksperimen sosialmu? Tanyanya lirih. Likin menggeleng. Tidak, Rina. Aku benar-benar tertarik padamu. Aku tidak pernah melihatmu sebagai bawahan, tetapi sebagai seseorang yang membuatku kagum, ujarnya tulus. Rina tidak langsung percaya begitu saja. Ia butuh waktu untuk mencerna semuanya. Ia tahu bahwa hatinya sudah terlanjur terpaut pada pria itu, tetapi bisakah ia menerima kenyataan bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda? Dengan perasaan campur aduk, Rina memutuskan untuk menjaga jarak lebih jauh. Ia tidak ingin hatinya semakin tersakiti oleh sesuatu yang mungkin mustahil untuk dimiliki. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa perasaan itu tidak bisa ia abaikan begitu saja. Sejak mengetahui siapa sebenarnya Likin, Rina berusaha menjaga jarak. Ia tidak ingin terjebak dalam harapan kosong atau permainan perasaan. Namun, semakin ia menghindar, semakin Likin berusaha mendekat. Pria itu tidak pernah memaksa, tetapi selalu ada di sekitar Rina, seakan menunggu saat yang tepat untuk berbicara dengannya. Meski hatinya masih diliputi keraguan, Rina tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa ada perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Suatu hari, saat Rina lembur karena harus menyelesaikan produksi tambahan, Likin datang ke ruang produksi. Ia berdiri tidak jauh dari tempat Rina bekerja, hanya mengawasinya dalam diam. Saat Rina akhirnya selesai dan bersiap pulang, ia melihat Likin masih di sana. "Kamu sengaja menunggu?" tanyanya, mencoba terdengar biasa saja. Likin tersenyum tipis. "Aku ingin memastikan kamu pulang dengan selamat," jawabnya. Rina ingin menolak perhatian itu, tetapi hatinya melemah. Dalam perjalanan pulang, mereka berjalan berdampingan dalam keheningan. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Hingga akhirnya, Likin berkata, "Aku tidak pernah bermain-main dengan perasaanku, Rina. Aku tahu mungkin sulit bagimu untuk percaya, tapi aku benar-benar menyukaimu." Rina menahan napas sejenak. Ada sesuatu dalam suara Likin yang membuat pertahanannya runtuh sedikit demi sedikit. Hari demi hari berlalu, dan Rina mulai menyerah pada perasaannya. Likin tidak hanya perhatian, tetapi juga membuatnya merasa dihargai. Mereka mulai sering bertemu di luar jam kerja, menikmati makan malam sederhana atau sekadar mengobrol di taman dekat pabrik. Di luar statusnya sebagai pemilik saham, Likin adalah pria yang hangat dan rendah hati. Perlahan, keraguan Rina berubah menjadi keyakinan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Rina sadar bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Dunia mereka berbeda, dan cepat atau lambat, orang-orang di sekitar mereka akan mulai memperhatikan. Terlebih, gosip di antara para pekerja mulai beredar. Beberapa teman Rina mulai bertanya-tanya mengapa Likin terlihat begitu dekat dengannya. Rina hanya bisa tersenyum dan menghindari pembicaraan itu. Tetapi ia tahu bahwa rahasia ini tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Sementara itu, Likin menghadapi tekanan dari keluarganya. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, telah menyiapkan perjodohan untuknya dengan putri seorang kolega bisnis. "Kamu harus menikah dengan seseorang yang sepadan, bukan dengan buruh pabrik," kata ayahnya dengan nada tegas. Namun, Likin tidak peduli. Ia tahu apa yang ia inginkan, dan yang ia inginkan adalah Rina. Di tengah berbagai rintangan, perasaan mereka semakin kuat. Cinta yang awalnya coba mereka hindari, kini menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka lepaskan begitu saja. Namun, mereka belum tahu bahwa badai yang lebih besar akan segera datang, menguji seberapa kuat mereka bisa bertahan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Rina dan Likin semakin sulit disembunyikan.
Para pekerja di pabrik mulai berbisik-bisik setiap kali melihat mereka bersama. Beberapa orang iri, sementara yang lain hanya sekadar penasaran. Namun, yang paling membuat Rina khawatir adalah tatapan mandor pabrik yang seolah mulai mengawasi setiap gerak-geriknya. "Kamu harus hati-hati, Rina," bisik salah satu teman kerjanya. "Kalau ada yang salah paham, bisa-bisa kamu dianggap mendapat perlakuan istimewa." Rina tidak bisa mengabaikan ketakutan itu. Ia bekerja keras seperti biasa, tidak ingin ada yang menuduhnya mendapatkan keistimewaan hanya karena dekat dengan Likin. Namun, tekanan semakin besar ketika seorang mandor senior menegurnya secara langsung. "Jangan sampai hubungan pribadimu mempengaruhi kerja di pabrik ini, Rina. Banyak mata yang memperhatikan," kata mandor itu dengan nada dingin. Rina hanya bisa menunduk dan menggigit bibirnya, merasa hatinya semakin berat. Sementara itu, di sisi lain, Likin menghadapi tekanan yang lebih besar. Ayahnya memanggilnya ke rumah keluarga mereka dan mengajaknya berbicara di ruang kerja yang megah. "Likin, kau tahu apa yang kau lakukan? Gadis itu bukan dari dunia kita," kata ayahnya tegas. "Aku tidak peduli," jawab Likin dengan tenang. Namun, sang ayah tidak tinggal diam. Sebagai seorang pengusaha besar, ia bisa saja melakukan sesuatu untuk memisahkan mereka. Ancaman itu menjadi kenyataan ketika suatu hari, Rina tiba-tiba dipanggil oleh pihak manajemen. Mereka memberikan surat pemindahan kerja ke pabrik cabang di luar kota, tanpa penjelasan yang jelas. "Ini kebijakan perusahaan," kata salah satu staf HRD. Rina terkejut, tetapi ia tahu ini bukan kebetulan. Ia sadar seseorang pasti telah mengatur semua ini untuk menjauhkannya dari Likin. Dengan hati hancur, Rina bertemu dengan Likin di sebuah taman dekat pabrik. "Aku dipindahkan," katanya dengan suara bergetar. Mata Likin langsung menyeratkan kemarahan. "Ini pasti ulah ayahku," gumamnya. Ia mengepalkan tangan, merasa marah dan tidak berdaya sekaligus. "Aku bisa menolak keputusan ini," lanjut Rina, meski suaranya penuh keraguan. Namun, Likin menggeleng. "Tidak. Aku yang akan menyelesaikan ini," katanya penuh tekad. Malam itu, Likin kembali menghadapi ayahnya. Ia menatap pria yang selama ini ia hormati dengan penuh keberanian. "Jika kau benar-benar menghormatiku sebagai anakmu, biarkan aku memilih jalanku sendiri," katanya lantang. Namun, sang ayah tetap keras kepala. "Cinta tidak bisa melawan realitas, Likin. Kau akan menyesalinya nanti," ucapnya dengan dingin. Di tengah semua tekanan ini, Rina dan Likin tahu bahwa mereka harus membuat keputusan besar. Apakah mereka akan bertahan melawan dunia yang mencoba memisahkan mereka, ataukah mereka akan menyerah pada keadaan? Jawaban itu belum mereka temukan, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan mundur tanpa perjuangan. Rina duduk di kamarnya malam itu, menatap surat pemindahan kerja yang masih tergenggam di tangannya. Hatinya berkecamuk. Ia bisa saja menolak pindah, tetapi itu berarti ia harus siap menghadapi tekanan yang lebih besar. Di sisi lain, jika ia menerima pemindahan ini, itu berarti menyerah pada keadaan dan meninggalkan Likin. Pilihan manapun yang diambil, hasilnya tetap menyakitkan. Sementara itu, Likin tidak tinggal diam. Ia mencoba berbicara dengan dewan direksi pabrik, berusaha membatalkan keputusan pemindahan Rina. Namun, ia segera menyadari bahwa pengaruh ayahnya lebih besar dari yang ia kira. "Maaf, Pak Likin, ini sudah keputusan manajemen," kata salah satu anggota direksi. Untuk pertama kalinya, Likin merasa benar-benar kalah. Bukan oleh aturan perusahaan, tetapi oleh kekuasaan ayahnya yang mampu mengendalikan segalanya. Tak ingin pasrah begitu saja, Likin mendatangi rumah Rina malam itu. "Kita pergi dari sini," katanya dengan suara penuh tekad. "Aku bisa keluar dari perusahaan ini. Kita bisa memulai hidup baru di tempat lain." Rina terkejut mendengar niat itu. "Kamu mau meninggalkan semuanya? Bisnismu, keluargamu?" tanyanya dengan mata penuh kebingungan. Likin mengangguk. "Apa gunanya semua itu kalau aku kehilanganmu?" Rina menggigit bibirnya, menahan air mata.
Ia tidak ingin menjadi alasan Likin meninggalkan segalanya. Aku tidak mau kamu membuang semua yang sudah kamu bangun hanya demi aku, ucapnya lirih. Aku mencintaimu, Likin, tapi aku tidak ingin kamu menyesal. Likin menatapnya dalam-dalam, melihat perjuangan dalam mata gadis itu. Ia tahu Rina berusaha melindunginya, sama seperti ia ingin melindungi Rina. Namun, sebelum mereka bisa mengambil keputusan, kabar mengejutkan datang. Rina mendadak merasa mual dan pusing berkepanjangan. Awalnya ia mengira itu hanya kelelahan, tetapi setelah beberapa hari kondisi itu terus berlanjut. Seorang temannya menyarankan untuk memeriksakan diri ke klinik. Dengan perasaan campur aduk, Rina akhirnya memberanikan diri melakukan tes kehamilan. Hasilnya positif. Rina terduduk lemas di ranjangnya, memegangi alat uji kehamilan dengan tangan gemetar. Ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Sekarang ada kehidupan lain yang tumbuh dalam dirinya, anak dari dirinya dan Likin. Ia tidak bisa lagi menghindari kenyataan atau melarikan diri dari masalah. Ini adalah titik di mana ia harus mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat malam tiba, Rina menghubungi Likin dan memintanya datang. Ketika pria itu tiba, ia melihat Rina duduk dengan wajah penuh kecemasan. Tanpa berkata banyak, Rina menyerahkan alat uji kehamilan itu kepada Likin. Mata pria itu melebar, lalu perlahan berubah menjadi ekspresi penuh kehangatan. "Kita akan menjadi orang tua," bisiknya. Rina mengangguk, air mata menetes di pipinya. Kini, mereka bukan hanya berjuang untuk cinta mereka, tetapi juga untuk masa depan anak yang akan mereka lahirkan. Rina menatap Likin dengan mata berkaca-kaca. Ia masih sulit mempercayai kenyataan bahwa dirinya mengandung anak dari pria yang begitu ia cintai, namun berada dalam situasi yang penuh tekanan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya lirih, suaranya nyaris bergetar. Likin menggenggam tangannya erat, seolah ingin meyakinkannya bahwa mereka akan melewati semua ini bersama. "Kita akan hadapi ini, Rina. Aku tidak akan meninggalkanmu," ucapnya dengan penuh keyakinan. Namun, kenyataan tak semudah itu. Kabar kehamilan Rina akhirnya sampai ke telinga keluarga Likin. Ayahnya murka, merasa anaknya telah mencoreng nama baik keluarga. "Kamu pikir ini lelucon? Kamu akan menikahi seorang buruh pabrik dan menghancurkan reputasi kita?" bentaknya. Namun, Likin tidak goyah. "Reputasi macam apa yang lebih penting dari kebahagiaan anakmu sendiri?" balasnya. Tapi ayahnya bukan tipe orang yang mudah dikalahkan. Dengan kekuasaannya, ia mengancam akan mencabut semua hak waris Likin dan mengeluarkannya dari perusahaan. Di sisi lain, tekanan juga menghantam Rina. Para pekerja pabrik mulai berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Ada yang mengasihani, tetapi tidak sedikit yang mencibir. "Lihat itu, pacaran sama bos, malah hamil duluan," gumam seseorang di belakangnya. Rina berusaha menahan air matanya. Ia tahu konsekuensi dari hubungannya dengan Likin, tetapi menghadapi kenyataan ini tetaplah menyakitkan. Meskipun dunia seolah bersekongkol untuk memisahkan mereka, Likin tetap teguh. Ia membawa Rina ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk pabrik dan keluarganya. "Aku mungkin kehilangan segalanya, tapi aku tidak ingin kehilangan kalian," katanya sambil menyentuh perut Rina yang mulai mengandung kehidupan baru. Rina menangis dalam pelukannya.